Shalom. Tuhan saudaraku ya. Nah, ini bulan Agustus, tema kita masih menghindari fitnah dan kata-kata kotor. Kita akan baca ayat awal dalam kitab Satu Petrus 3 ayat 10 sampai 12. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Satu Petrus 10 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. 1 Petrus 3 ayat yang 10 sampai ke 12. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Anda mencintai hidup? Halo? Anda mencintai hidup? Atau enggak semua ya, kok diem? Siapa yang mau mencintai hidup? Siapa yang mau mencintai hidup? Dalam hidup mau melihat hari-hari baik. Atau enggak wes aku hariku enggak baik aja gitu. Ayo dibaca bareng aja 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Ayo, ayat 10, 3 di depan ada saudaraku ya, gede. 3, 2, 1. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. 11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. 12. Sebab mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Anda mencintai hidup? Mau melihat hari baik? Dari tadi ditanya, enggak jawab. Soalnya mungkin waktu baca belum mulai melok baca. Semua kita ini mau lihat hari baik. Kalau ada hari tidak baik, waduh Tuhan kalau bisa dihindarkan saja. Tapi ayat ini ngomong kalau Anda ingin hidup Anda, hari lepas hari hidup Anda baik-baik saja, maka ayat 10 katakan apa? Engkau harus menjaga lidah. Ini loh, minggu lalu kita ngomong lidah itu organ yang paling kecil dalam tubuh ini. Tapi dia seperti kemudi yang bisa mengendalikan seluruh kehidupan. Nah, ayat ini menegaskan kalau Anda mau hari-hari Anda itu baik-baik saja, maka harus dikendalikan dengan baik. Mulut lidah ini harus dikendalikan dengan baik. Ya, menjaga lidah supaya ucapan bibir ini tidak sembarangan. Tidak ada unsur penipuan. Saudaraku, tidak bujuk-bujuk. Tapi rupanya untuk menghindari bujuk cilik-cilik itu
kepleset terus saudaraku ya. Kepleset terus karena iblis memang bapak pembohong dan iblis itu meracuni kehidupan manusia mulai semenjak Adam dan Hawa. Jadi bojo itu rupanya sego pecel, tahu sego pecel, sak bendino. Persoalan kecil-kecil, kalau enggak bojo enggak enak. Anda kalau ke mall terus ada promonya Osim atau apa ya, yang alat pijet itu. Nggak mau beli lu padahal. Kalau Anda ditawari, kira-kira kayak apa? Jawab Anda apa? Kalau dioyok-oyok. Bojok titik-titik saudaraku ya. Persoalan kecil-kecil. Tapi dibuat jadi bojo. Ucapan yang menipu. Bukan cuma kata-katanya, otomatis menjauhi perbuatan jahat, tapi melakukan yang baik, mencari perdamaian. Ojo dolek musuh, katanya Pak Prabowo, satu musuh lebih dari 1000, lebih besar dari 1000 sahabat. Itu saudaraku ya. Makanya Hasto diculno. Semua musuh-musuhnya dilepasin semua, saudaraku. Supaya kayak di Belanda. Belanda itu ada tempat pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatannya kosong. Karena enggak ada penjahatnya. Hidupnya rakyatnya dijamin, katanya gitu, tapi dijamin tenan opo ora raru, saudaraku ya. LP di sini lama-lama kosong juga. Seneng, saudara. Kalau semua jadi baik. Tapi kalau yang jahat-jahat diculno, waduh ya apa gitu ya. Ya, enggak ikut-ikutan politik loh. Cuma ya jok supaya Anda ngikuti, enggak noleh-noleh terus ngantuk gitu saudara ya. Jadi kalau Anda mau lihat hari baik, bukan cuma lihat, Anda mau menikmati hari baik, amin, maka lidah harus dikendalikan. Untuk tidak cari musuh, tapi mengejar perdamaian. Karena apa? Ini di ayat 12-nya berarti kalau Anda ini orang benar, orang-orang benar, masuk rombongan orang-orang benar, maka Anda dan saya harus jaga lidah untuk tidak bohong, tidak nipu, tidak cari musuh. Amin, tidak cari musuh, tapi kejar perdamaian. Dan otomatis orang yang lidahnya terkendali, katanya Alkitab, siapa yang tidak berdosa dalam hal kata-kata, dia adalah orang yang sempurna. Jadi kalau orang sudah bisa mengendalikan lidahnya, maka orang itu juga pasti akan bisa mengendalikan perbuatannya untuk tidak melakukan yang jahat. Ayat 12-nya jelaskan, mata Tuhan tertuju pada orang benar, telinganya kepada mereka yang minta tolong, tapi wajah Tuhan menentang orang congkak dan orang yang jahat. Saudaraku, Anda mau ditolong Tuhan? Anda mau doa Anda didengar Tuhan? Kenapa kok hari-hari jadi baik? Kenapa? Karena setiap Anda punya persoalan, Anda berdoa, Tuhan mendengar dan Tuhan menolong. Tuhan memberikan uluran tangan dan menolong. Tuhan memberikan segala yang baik kepada kita. Amin. Mau doamu didengar? Ya. Hari ini balik ke lembar 1 ya. Ayat awal. Kita tema bulanan itu hindari fitnah dan perkataan yang sia-sia. Hindari fitnah dan perkataan yang sia-sia.
Saya ngambil tema sayangilah hidupmu. Setuju kan kalau temanya sayangi hidupmu? Karena hidup ini adalah sebuah anugerah. Bukan cuma gerejanya atau anugerah, saudaraku. Hidup kita juga semuanya karena anugerah. Kalau Anda menyayangi hidup dan sadar bahwa hidup adalah sebuah anugerah, maka ayat tadi ngomong, jaga lidah, jaga mulut terhadap kata-kata yang jahat, fitnah, dan perkataan sia-sia. Di ayat yang kita baca tadi, hindari, jangan berkata-kata yang jahat, yang menipu. Lidah ini harus terkendali dengan baik, maka hidup ini akan terpelihara. Mati hidup tergantung lidah katanya. Jadi kalau Anda sayang pada hidup Anda mau lihat hari-hari baik terus. Bukan cuma lihat, tapi menikmati hari-hari baik. Hari di mana kalau berdoa, minta sama Tuhan, berdoa didengar sama Tuhan. Mohon pertolongan, ditolong sama Tuhan. Setiap hari hidup kita penuh dengan mujizat. Karena doa kita sampai kepada Tuhan dan Tuhan memberikan pertolongan demi pertolongan. Saudaraku, fitnah itu apa sih? Berdua, itu perkataan bohong. Kalau dasarnya, ya, tapi terus disebarno ke kanan ke kiri, melonglong, saudaraku ya, keliling. Akhirnya menodai atau merusak atau menjelekkan nama orang. Sekarang lagi rame, Indonesia ramenya bukan cuma fitnah, tapi dikasih istilah lebih keren, hoax. Keren saudaraku ya, wah sampai presidennya, sampai semua kena. Jajaran paling kecil sampai paling atas kena kabeh. Berarti itulah corak yang sedang terjadi di dunia ini. Miniaturnya dunia di Indonesia. Kalau sudah Indonesia gitu, lalu berarti di masyarakat Indonesia setiap hari ono fitnah. Betul? Betul enggak? Tetangga, saudara, orang tua sama anak, teman, semuanya ada warna, ada rona fitnah. Itu sebabnya hidup makin hari makin sengsara, saudaraku. Kalau mau hidup menjalani hari-hari yang baik, maka harus menjaga lidah. Ya toh? Nah, fitnah ini istilah yang digunakan ya merujuk pada ngelek-ngelek orang lain lah gitu ya, menjelekkan reputasi orang lain. Sebaliknya yang kedua, kata yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia. Apa itu perkataan yang sia-sia? Ya. Ono gunane. Ngerumpi. Ya, tidak ada manfaatnya. Ndak ono maknanya. Nah, dalam konteks dengan keagamaan, maka saudaraku ya, maka ya apa yang tulis dalam Alkitab, kata-kata yang sia-sia itu sering merujuk pada percakapan yang ndak pantas, perkataan dosa, perkataan ndak bener. Ya, itu kata-kata yang sia-sia. Tapi dalam 1 Timotius 1 ayat 4 itu dikatakan dongeng. Dikatakan juga seneng silsilah.
Oh itu si anaknya ini, mbahnya namanya ini, anunya ini gitu. Padahal kalau Anda baca Alkitab sampai di Imamat, sampai di kitab Injil Matius, seneng enggak silsilah? Siapa yang baca Alkitab? Sudah baca Imamat? Sudah baca Matius awal-awal? Wah, Adam punya anak ini punya anak ini. Iki lha opo sih gitu ya. Baca Alkitab, kalau Alkitab nulis silsilah di dalam Alkitab, itu ada maknanya, bukan enggak. Tapi kita ini lebih suka ngomong silsilah yang enggak ada gunanya. Ya, suka. Terus dongeng. Wah, sebetulnya lo ya, baca Kopengho dari jilid 1 sampai jilid 42. Mandek di 37 aja kok gak terbit-terbit gitu ya. Iya apa ya? Gak terbit-terbit novel dan lain. Dapat apa Anda? Dongeng, oh nilai sastranya, oh cerita historinya di Butongpai gitu saudaraku ya. Bener ada enggak ya Butongpai itu ya? Konon saya dengar. Kopengho itu kalau mau nulis serialnya silat, dia itu menyepi. Nyepi dulu belum ada lampu-lampu gini, saudaraku, pakai oblik itu. Dia nunggu di sana sampai dapat ilham. Berarti sejarah apa bukan ya? Anda jawab sendirilah. Tapi apa sih dapatnya? Setelah Anda lunas baca jilid 1 sampai 42, Anda dapat apa? Ya? Sia-sia. Tapi 2 Timotius 4 ayat 4 dibaca yang ini. 2 Timotius 4 ayat 4. 2 Timotius 4 ayat yang keempat. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Lah, ternyata itu favorit. Memalingkan telinga daripada kebenaran, daripada dengar firman, daripada mendengar. Kita tahu ya, 2 minggu lalu saya sudah bahas. Firman, orang pada bilang, kapan aku dengar firman? Tidak usah dengar. Tiap hari Anda melihat yang Anda alami dalam hidup adalah firman. Karena firman penciptaan salah satunya. Mazmur katakan hari menyampaikan pada hari. Hari menyampaikan pada hari, di situ menceritakan sebetulnya kebesaran Tuhan. Kalau matahari tidak terbit pagi hari, kita di Indonesia enak ya, ada negara-negara yang 3 bulan peteng, tapi itu rutinnya seperti itu. Kalau kita hidup di Indonesia gini, terus 1 hari tahu-tahu kok peteng terus ya, matahari ini turu saudaraku, matahari ini kesel muter. Anda bingung enggak? Saya kalau pagi gitu terus ngelihat sudah mendung, sudah peteng, saya pasti dalam hati saya, ini ono gunung meledos. Erupsi, ketutup debu. Sudah gitu. Kalau terus selanjutnya ada apa lagi ini ya, gitu. Ya toh? Jadi setiap hari hidup kita sebetulnya kita mengalami, bukan cuma mendengar, hidup di dalam kuasa firman. Setuju? Makanya penulis lagu siapa itu yang luar biasa? Ya Tuhanku, bila ku ingat serta, gitu ya. Bila ku lihat bulan, bila ku lihat bintang-bintang, aku sadar
sadar akan kebesaranmu. Pernah Anda sadar kalau Anda lihat alam semesta ini, Anda sadar ini kebesaran kuasa firman. Amin. Ayo kita hidupi, bukan cuma penulis lagu ya Tuhanku. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tiap hari Tuhan ajaib buat Anda dan buat saya. Itu sebabnya jangan memalingkan dari kebenaran yang membawa kita pada hidup yang baik ini pada dongeng, pada kata-kata yang sia-sia. Mau? Amin? Amin? Ya, biarlah kita belajar ya. Jadi apa itu fitnah? Sudah. Apa itu dongeng atau perkataan yang sia-sia? Sudah. Kalau anak kecil ya apalagi. Setiap anak kecil itu kalau mbahnya datang pasti diuber, saudara. Ayo dongeng lagi, ceritai aku gitu. Kecil Anda gitu enggak kira-kira? Tapi buat saya, mama saya itu tiap hari didongengi. Yang didongeng isi Alkitab. Setiap hari tidur siang wajib. Sampai brosot-brosot sik diwajib. Kalau brosot digepui. Lah mau tidur siang dongeng. Yang didongengkan mulai dari Abraham, seri, saudaraku seneng, sampai Yusuf, sampai Yakub, sampai Yehuda. Terus kita juga ngejar akhirnya. Abraham itu pengen punya anak, belum punya anak. Dijanjeni Tuhan terus kapan mana kan belum ngerti anak kecil. Wah dikejar. Jadi ayo tidur siang, malam juga ayo tidur malam, tutup no. Ini kalau enggak percaya ini Bu Ineke saksi. Bu Kristin wis enggak iso ditanyai, aku ya. Tapi bener, tiap hari kita itu dialiri firman luar biasa. Setelah diceritani dikasih pengertiannya. Satu. Makanya kalau kuis di gereja menang terus. Dapat hadiah Alkitab kalau kuis di gereja menang dulu, terus dapat lagi Alkitab. Suwe-suwe gak dikekno mek mamaku. Kamu wis punya Alkitab, ini kasihkan yang lain. Lah itu gondok. Hadiah kok gak dikekno gitu saudaraku ya. Tapi Anda kalau tahu telinga ini harus suka kepada kebenaran. Amin. Jadi kalau Anda punya anak didik, barangkali tetangga ngelompok sekali di rumah Anda. Dongeng. Bisa dongeng enggak? Baca buku sekolah minggu itu loh, baca. Anda bisa dongeng dan dongeng Anda bukan sia-sia karena sangat bermakna. Amin. Nah, sekarang saya mau masuk lebih lanjut. Kenapa ada fitnah? Kenapa sih fitnah ini, hoax ini jadi tren? Tren yang gak karu-karuan, saudaraku ya. Kenapa? Ada beberapa penyebabnya. Lembar yang bawahnya aja dulu, yang satunya penyebab fitnah dan perkataan sia-sia. Ya. Ini karena apa? Karena ada iri hati. Anda punya target Anda enggak terpenuhi. Tahu-tahu tetangga Anda pulang-pulang bawa TV gede. Waduh lorone ati iki. Betul ya? Jadi ada iri hati. Ada target yang tidak tercapai sementara orang lain mencapainya. Atau ada luka batin masa lalu. Saya angkat 3 topik. Orang itu loh dulu, zaman kecilku, jua hati setengah mati.
luka. Jadi kelihatan orang itu kita pasti ngomong, iku wong jahat. Padahal dulu itu mungkin kita yang nakal ya, kecil. Mungkin. Tapi bisa jadi orang itu jahat bener. Tapi apa gunanya sih? Hati-hati loh, luka batin masa kecil, luka batin masa lalu. Saya baru lulus, ada seorang famili yang dagang berlian. Wow. Kita ini dari kecil hidup pas-pasan, nggak tahu tuku berlian. Dulurku yang satu ini, kamu itu loh, ini loh berlian, cincinnya dia dilepas. Kamu nggak kelar tak tuku berlian? Tuku ini loh, sing cilik-cilik gitu. Loro hati ndak salah? Eleng ndak? Ingat saudaraku ya. Jadi ada banyak kata-kata itu juga kata-kata tajam, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang tidak memelihara perdamaian. Akhirnya jadi sebilah pisau yang menusuk hati, dan hati yang tertusuk itu jadi luka. Luka itu tidak sembuh karena ada di dalam, tidak diobati, tidak dibereskan. Dampaknya sampai besok-besok mulut ini. Karena ada ayat ngomong, bukan yang dari dalam, bukan yang kita makan yang menajiskan. Betul? Tapi apa yang keluar, itulah yang menajiskan banyak hal. Itu sebabnya hati ini, saudaraku ya, jangan boleh dilukai siapa-siapa. Jangan mau terluka, pasang perisai. Amin. Jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar hidup mati tergantung lidah. Jadi penyebab fitnah itu loro ati, iri. Terus kita ini mengalami kekalahan karena tidak bisa mencapai target kita. Oh, aku besok gede harus beli rumah besar. Ada yang cuma angen-angen gitu selesai. Tapi ada orang yang berjuang maksimal, saudaraku ya, untuk dapat. Ternyata masih tidak dapat. Saya punya kenalan yang ya keluarga ini cukup kaya, saudara, cukup kaya, dan rumahnya ya di tengah kota yang mahal. Akhirnya karena nggak tahu kegagalan demi kegagalan yang dialami, saudaraku ya, maka rumah itu dari rumah di misalnya Jalan Bintoro pindah Ngagel, dari Ngagel dijual pindah Trosobo, dari Trosobo dijual, akhirnya pindah. Sementara ada temennya dia dari rumah yang di Trosobo pindah ke Ngagel, dari Ngagel ke Dharma Husada gitu ya. Nah itu temen akrab. Akhirnya apa ngomong? Kamu enak dari rumah Rompok kamu pindah sini. Aku ini, lah gitu saudaraku ya. Akhirnya tertimbul gap yang awalnya itu akrab sekali, teman dekat, teman akrab. Tapi terjadi gap. Karena apa? Iri hati karena target yang tidak terpenuhi. Nah, ayat ini ada, kita baca ya. Mazmur 52. Salah ya. Engkau merancangkan penghancuran. Betul ya itu Mazmur 52 itu. Kok saya salah
copy paste ya. Mazmur. Betul ya? Ayo dibaca 4 sampai 6. Mazmur 52 ayat 4 sampai dengan 6. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantu engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut dan mereka akan menertawakannya. Ya, ini engkau merencanakan penghancuran. Lidahmu kayak pisau cukur. Anda pernah cukur ya, semua tahu cukur toh, wong rambutmu ndak ono sing dawane segini. Kalau pisaunya buat cukur itu ketul, sakit kabeh ya kepala ini ya. Terus rambutnya jadinya ndak karu-karuan. Tapi engkau ini seringkali manusia yang iri hati tadi, manusia yang targetnya tidak tercapai, dan manusia yang luka batinnya, itu seringkali mulutnya, lidahnya seperti pisau cukur. Ya, ini waduh, naik saudaraku, bisa menusuk, menyakiti, ya. Kalau lebih jahat lebih daripada yang baik, ya, mencintai yang jahat daripada yang baik, dan dusta daripada perkataan yang benar. Senengnya apa? Cintanya sama perkataan yang buat kacau. Gara-gara satu perkataan, sak kumpulan iso kacau, saudara. Bener enggak? Pernah ngalamin enggak? Sak koncoan, sak rombongan. Gara-gara ada mulut yang ngacaukan satu perkataan, sak konco ini iso bubar, saudara. Bisa bubar. Itu sebabnya, ya, apa sebabnya fitnah? Yaitu iri hati, ya, target enggak tercapai, luka batin. Lalu mau dibaca lagi lembar ke berapa ya? Yakobus 4 ayat 1 sampai 2. Yakobus 4 ayat 1 dan 2. Yakobus 4 ayat 1 dan 2. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, mandeko, kalau kamu targetmu tidak kecapai, duduk berdoa, minta sama Tuhan. Ojo eker ae, saudaraku ya. Di sini timbul pertengkaran. Jadi kalau orang iri, kalau orang sakit hati, luka batinnya, kalau orang yang ketiga tadi apa? Targetnya tidak terpenuhi. Di mana ada orang itu selalu ada gegeran. Geger ke sini, geger ke sini, karena hatinya sendiri tidak sembuh. Datang duduk di bawah kaki Tuhan, maka Tuhan akan menyembuhkanmu. Di Markus 7 yang tadi saya katakan, bukan dari kata-kata, bukan dari makanan yang masuk yang menajiskan, tapi apa yang ada dari dalam yang keluar. Ini bisa merusak,
membuat perselisihan, membuat pertengkaran, dan banyak hal. Jadi kata-kata fitnah timbulnya dari iri, tidak capai target, luka masa lalu. Nanti kita lihat solusinya. Terus saya masuk lagi, perkataan yang sia-sia, sebabnya apa? Penyebabnya perkataan yang sia-sia apa? Tuh saya tuliskan kok, oke toh. Kekecilan ya saudara ya, tak omong aja. Hidupnya ndak punya tujuan. Kalau anak kecil, waktu masih Anda kecil, kelas 1, nang munggah kelas loro rek, gitu ya. Belajar ndak? Tapi kalau ndak mau pikiran, ndak punya pikiran nang munggah kelas loro, ya ndak belajar, melayu-melaya sana sini, ndak ngerjakan apa-apa yang baik. Ya, tidak ada sesuatu yang baik. Jadi kalau hidup ndak punya tujuan, ini payah saudaraku. Kayak Anda nyetir, pernah keluar rumah bawa mobil, bawa sepeda motor, lali tujuannya kemana? Terus muter, keluar dari Bintoro ke Putran, dari Keputran Panglima Sudirman. Sampai Panglima Sudirman lho, aku iki mang nang ndi? Muter terus sampai Wonokromo, Waru, balik lagi. Bensinnya entek, waktune entek, sembarange entek, tapi tidak ada tujuan yang hendak dicapai. Hidup harus punya tujuan. Ya, harus punya tujuan. Kalau orang punya tujuan, orang itu akan punya program. Kecil saya gitu ya, minta sepeda sama mama. Dijanjeni nanti lek kelas 6 nih tak beli no sepeda gitu. Belum pernah dibelikan sepeda sampai sekarang akhirnya, karena kelas 6 sekolahan ditutup. Gak sido tuku sepeda. Nanti kelas 6 tak beli no sepeda. Sekarang belajar yang rajin. Wah, belajar rajin. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 6. Terus diurui lagi. Setiap kali saya dikasih uang papa saya, sini-sini ditabung gitu. Dicepaki tabungan buat tambahan beli sepeda. Wah, seneng melayu. Setiap kali papa saya berangkat kerja tak uber, minta duit, dimasukno tabungan. Karena celengan ini buat tambah beli sepeda. Setiap kali ke toko gitu aku lihat, wah sepeda, bayangan saya, sepeda yang mana ya yang mau tak beli? Waktu keluar yang bagus lagi, mau yang ini, keluar yang bagus, tambah rajin. Orang yang punya tujuan pasti punya program. Amin. Ya, ini mengapa sering hal yang sia-sia dikerjakan? Karena hidupnya tidak punya tujuan. Dan juga otomatis tidak punya program. Waktu dihambur-hamburkan begitu saja. Menyia-nyiakan waktu. Padahal waktu ini bisa dibeli enggak? Kalau Anda ditanya, mau tak balik no ke tahun lalu gitu. Mau balik jadi kecil? Oh, kecilku enak loh, seneng terus, gak mikiri beban, gak mikiri kurang duit, enak jadi kecil gitu. Yang kecil pingin jadi gede, yang gede pingin jadi cilik lagi, saudaraku. Tapi bisa enggak? Dirol putar balik. Bicara soal waktu, bicara soal kesempatan. Bicara soal kesempatan, tidak ada kesempatan kedua, itu enggak ada. Kalau ada kesempatan lagi kedua, itu berarti Anda sudah kehilangan satu kesempatan. Andai kesempatan pertama itu Anda raih dengan baik, kesempatan kedua itu Anda akan dapat sesuatu yang lebih. Amin. Amin, setuju.
ya akan dapat satu yang lebih. Anda harus tahu program yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Itu perputaran waktu dari pagi sampai malam. Pagi sampai malam. Ini kalau kita dari terang menuju gelap. Orang Israel beda. Dari gelap menuju terang. Enggak mau orang Israel itu pagi itu disebut awalnya hari, enggak mau. Makanya waktu Tuhan Yesus disalib, mulai penderitaan jam berapa? Mulai matahari terbenam, masuk ke Bukit Zaitun. Sampai besok jam 3 dia menyerahkan nyawanya. Jadi saudaraku, ayo kita buat hari itu dari gelap menuju terang. Mau? Dari gelap menuju, jangan dari terang menuju gelap. Dari gelap menuju terang. Hidup tanpa tujuan, tidak punya program, tidak punya acara, tidak tersusun. Dan akhirnya hidup seperti berlalu demikian saja. Liwat. Urip mung mampir ngombe, bener tak? Hidup cuma mampir minum. Anda cuma dapat minum 1 cangkir lalu liwat. Atau Anda menoreh sesuatu hasil. Ingat, Tuhan mencipta kita semua. Tuhan punya rencana. Bagi setiap kita Tuhan taruh talenta-talenta istimewa. Dan setiap talenta harus dikerjakan. Talenta yang dikerjakan kelak harus dipertanggungjawabkan. Itu sebabnya berusahalah untuk mengerti kehendak Tuhan. Berusahalah untuk mengerti apa yang jadi maunya Tuhan. Supaya setiap langkahmu tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Anda tidak digeser. Di doa malam saya katakan bukan digeser. Tapi dalam kitab Ibrani itu ngomongnya lebih bagus ya. Kita ini harus teliti mendengar, memperhatikan perkataan supaya kita tidak salah menginterpretasikan dan salah melangkah. Kalau kita salah langkah, artinya sia-sia. Saya kalau jalan di mall, ada eskalator toh, betul ya? Eskalator, berapa meter tuh kira-kira satu eskalator? Kalau yang lantainya tinggi bisa lebih dari 5 meter ya panjangnya. Kalau mau jalan menuju ke sana, Anda jangan cari eskalator yang gini, berarti ruginya sudah 10 meter. Ayo, Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9, 25 dan 26, tidak usah dibaca. Di situ menuliskan, hidup itu seperti pertandingan. Dia berjuang, dan perjuangan yang gigih, satu pemenang. Setiap orang itu harus melewati dan mencapai garis akhir. Amin. Amin. Kalau setiap pertandingan jangan lengah. Semua itu berjuang dan jangan Anda tinggal berdiri di tengah-tengah lapangan perjuangan. Baru ini rame yang lari berapa meter? 100 meter, ada lari 500 meter, ada lari berapa. Terus ada yang lari sekian kilo, ada lari sekian kilo. Saudara, ada satu pelari itu enggak lari. Saudara, sementara semua lari, dia nyelentong ke stasiun kereta api. Naik kereta api, tahu-tahu sampai di ujung. Menang dhisik dhewe saudaraku. Wong sikil dibanding sepur. Tapi terakhir dipecat ya, digagalkan. Pialanya dibatalkan,
dan dia diboikot untuk tidak boleh. 2 kali dia, berapa tahun yang lalu, terus belakangan lagi sekali dengan jarak yang lebih jauh. Orang lihat gak keringetan kok tutuk dhisik gitu ya. Ya bukan gitu saudara ya. Kita jalani bukan lompat. Ndak bisa lompat waktu ya. Hari ini ndak pakai besok lusa, ndak pakai tahu-tahu umur Anda tambah 5 tahun. Mau? Ojo sampai yo. Gitu ya. Ojo sampai. Iya toh? Jadi saudaraku, ada banyak dampak kalau kita tidak memperhatikan lidah. Daud dalam Mazmur 15 ayat 1 sampai 3. Siapa yang boleh diam di gunung Allah? Siapa yang boleh diam di rumah Tuhan? Siapa? Orang yang menjaga lidahnya. Amin. Siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela dan melakukan apa yang adil, yang garis bawahi mengatakan kebenaran. Saudaraku, siapa yang boleh numpang di rumah Tuhan? Anda bisa numpang di rumah Tuhan. Ya, rumah Tuhan secara hurufiah itu gereja. Dan benar loh, dalam bergereja saja Anda bisa numpang di gereja, enggak? Bisa tinggal stay berjemaat di sebuah gereja. Kalau mulut tidak menjagai kebenaran, ngalih terus, saudaraku, di sini geger, ngalih lagi, geger lagi, ngalih lagi, geger. Ujiannya belum lulus. Ya toh? Ujiannya belum lulus. Itu sebabnya orang yang menjaga kebenaran dengan segenap hatinya, tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, tidak berbuat jahat. Jadi orang yang jaga lidah, dia bisa numpang di rumah Tuhan. Di gereja Tuhan aja Anda tidak bisa berjemaat, tidak bisa bergereja dengan baik kalau nyebar fitnah terus. Pasti ngalih gak cocok, di sini gak cocok, di sana gak cocok, kemana terus gak cocok. Tapi rumah Tuhan juga berbicara tentang di mana ada hadirat Tuhan. Di dalam rumah Tuhan ada hadirat Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ kita bisa stay. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Artinya kita ini bisa hidup dalam lingkup pemeliharaan Tuhan. Kalau kita tidak menjagai mulut, lidah, dan kata-kata hati, maka kita tidak bisa menikmati kedekatan dengan Tuhan. Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah ada ketenangan. Lah kalau kita yang buat onar, Tuhannya yang ngalih, saudaraku ya. Permisi gitu, hilang terus. Kok enggak merasakan hadirat Tuhan? Ya kon mari ngamuan gitu kan. Kok enggak ngerasakan hadirat Tuhan? Ya kamu mari fitnah. Betul enggak? Kalau Anda habis keceplosan ngomong yang salah, kita merasa kehilangan hadirat Tuhan. Gunung Allah yang kudus berbicara tentang di Mazmur yang lain, bukan cuma tinggal, tapi boleh naik ke gunung Allah yang kudus. Mazmur 24 kalau tidak salah. Jadi bukan cuma stay, bukan cuma tinggal, tapi di gunung Allah itu kita naik dan naik. Artinya kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tambah akrab, tambah karib, tambah dekat Tuhan. Lek sembayang tambah enak. Siapa sembayang enak?
ngerasakno hadirat Tuhan. Waduh, makin kita kusuk, makin kita duduk, makin kita merasakan hadirat Tuhan, makin kuat dan makin kuat. Dia adalah orang yang menjaga lidahnya dari fitnah dan kata-kata jahat. Dia diizinkan Tuhan untuk boleh menikmati yang baik dari Tuhan. Ya. Kita lanjut ke berapa tadi? Yang ayat yang kita baca tadi. 1 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Ayo dibaca yang ini, tolong. 1 Petrus 3 ayat 15 dan 16. 1 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ya, kuduskanlah Kristus dalam hatimu, dalam hidupmu, supaya orang melihat hidupmu dan mereka akan, walaupun mereka memfitnah, tapi mereka sendiri yang akan malu. Saya tidak sempat masuk ke penyebab dan mengatasi kata-kata yang sia-sia, tapi paling tidak Anda harus tahu target Tuhan atas kita. Ini tentang pertanggungjawaban. Bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Bertanggung jawab atas waktu. Bertanggung jawab atas talenta. Semua itu harus ada. Kuduskan Tuhan dalam hidupmu, dalam hatimu. Dan hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya. Ayat penutup Kolose 3 ayat 16. Kolose 3 ayat yang ke-16. Ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Kalau perkataan Kristus tinggal dengan segala kekayaannya, firman itu kaya enggak? Luar biasa loh, nilainya firman. Lu bumi ini loh cuma diucap, jadilah bumi, jadilah langit, jadilah terang, jadilah sungai air dipisahkan dari tanah. Firman ini punya kekuasaan yang absolut, yang luar biasa. Kalau firman itu tinggal dengan segala kekayaannya dalam hidupmu, tidak mungkin engkau bingung dengan fitnah, betul? Lapo fitnah? Ini cerita tentang Yesus, cerita tentang firman. Maka engkau akan dengan hikmat, dengan segala hikmat ngajar, saudaraku, ngajar. Ajari orang tentang keselamatan, sampaikan berita keselamatan. Kalau ada yang salah ditegur, ya. Terus sudah tidak ada yang salah, tidak kelihatan ada yang salah, nyanyi, ngucap syukur, tidak ndadekno perkara. Ayo nyanyi yo. Kalau Anda nyanyi ndak dadi perkara. Kalau Anda ngucap syukur ndak dadi perkara, saudaraku. Orang lain mungkin yang siri ati itu yang jadi perkara. Tapi kalau Anda nyanyi ndak jadino perkara. Tapi kalau Anda fitnah, menjelek-jelekkan orang, dadi perkara. Kalau Anda berkata dengan yang sia-sia, ya jadi perkara, karena Anda sudah tidak menghargai kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan. Itu sebabnya biarlah
perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Bukan cuma di dalam kamu. Apa? Ayo. Di antara kamu. Artinya seorang dengan yang lain. Seorang tok yang penuh dengan perkataan Kristus, dengan kekayaannya. Sementara yang lain gosip. Sementara yang lain dongeng. Sementara yang lain kata yang sia-sia. Kata-kata kotor. Kata-kata yang tidak senonoh. Berbuat dosa. Ya angel. Tapi kita ini berjemaah. Dalam satu persekutuan. Biarlah di tengah-tengah kita semuanya. Di antara kita semua. Hindari fitnah. Buang kata yang sia-sia. Dan biarlah perkataan Kristus tinggal dengan segala kekayaannya. Limpah di dalam hatimu. Kalau terjemahan lama limpah itu amber. Nah, ambernya apa? Bukan amber marah, bukan amber kebencian, bukan amber gosip, bukan amber fitnah, tapi amber pengajaran. Amber ucapan syukur. Amber dengan yang baik-baik, pujian dan mazmur. Maka berkat Tuhan tadi dikatakan, mata Tuhan tertuju pada orang-orang yang menjaga lidahnya. Dan tangannya diulurkannya untuk memberikan pertolongan. Engkau akan menikmati hari-hari baik. Amin. Ayo, akan menikmati hari-hari baik. Amin. Menikmati hari baik. Kalau perkataan Tuhan tinggal dengan segala kekayaannya. Kemana saja kita pergi, kita akan ngomong. Karena kita sadar kita ditolong Tuhan. Kita sadar kita diberkati Tuhan. Kita sadar kita dipelihara Tuhan. Tokomu sepi ya? Iya, tapi gak apa-apa. Aku ya cukup mangan diberkati Tuhan. Loh, selesai. Orang lain suapi, orang lain bingung. Tuhan kirimnya aku beras moro-moro. Gitu saudaraku ya. Terus ada aja. Kalau kita puas dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, maka mulut lidah kita akan mengucapkan segala sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Dan ucapan yang memuliakan nama Tuhan akan menarik banyak jiwa datang dan diselamatkan.